Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari FRI 094 yang beranggotakan Nilo Gede Citra Puspitasari, Laila Athartu Solikah, dan Ahmad Putra Sapujagat. Kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah perencanaan tata letak fasilitas. Yang pertama ada bab 1 latar belakang. Latar belakang kelompok kami adalah perencanaan tata letak fasilitas merupakan elemen penting dalam mengoptimalkan kegiatan operasional perusahaan. Tata letak fasilitas pabrik yang baik dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan kualitas produk. CV Universe merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi produk sanitari, yaitu keran dua fungsi yang dinamakan two-in-one washer sanitary. CV Universe berencana untuk mendirikan pabrik di Jawa Barat dan telah memiliki 3 alternatif lokasi. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan tata letak fasilitas dari pabrik yang akan didirikan, mulai dari penentuan lokasi pabrik sampai dengan uji kelayakan bisnis. Bab 2, pengolahan data. Yang pertama, penentuan lokasi pabrik. CV Universe memiliki 3 alternatif lokasi dengan 3 alternatif lokasi supplier, seperti berikut. Untuk pabriknya ada 3 alternatif, yaitu di Jalan Polis Caringin, Jalan Maharam Marta Negara Cimahi Selatan, dan Jalan Jatiwangi Majalengka. Dan untuk alternatif lokasi untuk supplier ada di Tengku Bangunan Lodaya di Jalan Lodaya, Tanjung Indah Logam di Jalan Soekarno-Hatta, dan Udin Atabaya di Jalan Soekarno-Hatta. Selanjutnya, langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung jarak antara alternatif lokasi pabrik ke alternatif lokasi supplier. Berdasarkan hasil dari proses mapping yang telah dilakukan, untuk mendapatkan jarak antara tiap supplier dan lokasi alternatif pabrik, didapatkan hasil jarak yang paling singkat dari supplier ke pabrik A adalah Tanjung Indah Logam dengan jarak 1,2 km. Sedangkan untuk jarak yang paling singkat dari supplier ke pabrik B adalah Udin Atabaya dengan jarak 4,58 km. Dan untuk jarak yang paling dekat dari supplier ke pabrik C adalah Tanjung Indah Logam dengan jarak 98,54 km. Berdasarkan total skor yang didapat, maka alternatif yang terpilih menjadi lokasi pabrik dari CV Universe adalah alternatif B1, yaitu di Kota Bandung, dikarenakan memiliki total skor yang paling besar. Lokasi spesifiknya berada di Jalan Polis Caringin Bandung, Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat, dan bisa dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, untuk mengetahui berapa banyak mesin yang diperlukan dalam setiap produksi, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan perhitungan menggunakan routing sheet. Dalam tabel routing sheet akan memberikan informasi tentang data kapasitas mesin, scrap, defect, efisiensi, tingkat produksi harian, dan juga jumlah mesin yang akan dibutuhkan dalam setiap proses produksi. Nah, berikut merupakan tabel routing sheet dari CV Universe. Dan didapat total actual machine required yaitu 12 unit. Selanjutnya, berdasarkan hasil routing sheet tersebut, didapatkan bahwa CV Universe membutuhkan mesin sebanyak 13 unit, di mana selama 1 minggu CV Universe melakukan produksi 85 unit two-in-one washer sanitary, sehingga diperlukan box sebanyak 85 kotak dengan ukuran 0,21 meter dikali 0,21 meter dikali 0,41 meter dengan total area yang diperlukan seluas 4 meter persegi dengan total luas area warehouse 3 meter persegi dan shipping floor area 1 meter persegi. Untuk perhitungannya dapat dilihat pada tabel di samping. Selanjutnya, untuk total material need, berikut merupakan total material need yang memberikan informasi banyaknya part yang dibutuhkan untuk membuat produk two-in-one washer sanitary. Dilihat bahwa dalam pembuatan produk two-in-one washer sanitary membutuhkan 1 unit pada masing-masing part. Untuk perhitungannya bisa dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, facility produksi dari CV Universe. Berikut merupakan data dari setiap mesin yang terdapat pada fasilitas di lantai produksi CV Universe, yaitu ada conventional turning window, ada meja perakitan, conventional milling, CNC turning, meja packaging, meja pengemasan, dan meja inspeksi. Selanjutnya, untuk operator dan facility. Setelah menentukan fasilitas produksi yang ada, kita menentukan tabel mesin dan alokasi setiap operator untuk masing-masing fasilitas. Diketahui terdapat 13 mesin dengan 13 operator, seperti yang ada pada tabel.
Selanjutnya adalah unit load dan penentuan material handling equipment. Dalam fasilitas produksi CV Universe, memilih trolley basket sebagai MHE atau material handling equipment dengan spesifikasinya sebagai berikut dengan dimensi 0,61 kali 0,39 kali 0,39 meter. Untuk memastikan bahwa MHE yang terpilih sudah sesuai dengan kebutuhan di lini produksi, maka CV Universe melakukan perhitungan berat dari setiap material yang ada. Selanjutnya yaitu inisialisasi fasilitas. CV Universe melakukan inisialisasi fasilitas dari pergerakan barang pada awal hingga akhir operasi, di mana gambar di sebelah kiri merupakan inisial fasilitas yang ditentukan seperti pada tabel, mana inisial A untuk conventional turning window sampai inisial shift untuk area shipping. CV Universe melakukan inisialisasi fasilitas dari pergerakan barang pada awal hingga akhir operasi. Nah, berikut merupakan inisial fasilitas yang ditentukan. Selanjutnya, weight component. Terdapat dua jenis komponen, yaitu primary yang merupakan bahan baku utama dan additional yang merupakan komponen pendukung. Yang bisa dilihat pada tabel berikut, di mana untuk primary-nya ada subassembly kepala pump sampai tabung utama dan additional-nya yaitu spring. Selanjutnya, berikut merupakan perhitungan total berat material yang digunakan untuk memproduksi 2-in-1 washer sanitary. Bisa dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, unit load. Perhitungan unit load dikarenakan produksi per hari sebanyak 17, maka faktor dari unit load tersebut adalah 1 dan 7. Perhitungan waktu dari unit load didapatkan dari Gantt chart yang telah dibuat berdasarkan precedence diagram dan processing time. Dan berikut adalah precedence diagram dan MHE yang diperlukan. Oke, untuk selanjutnya yaitu penentuan luas area pabrik. Dalam menentukan luas area pabrik yang akan dibuat, hal yang harus dilakukan pertama adalah menentukan allowance untuk operator, material, dan material movement dari setiap fasilitas yang ada. Dapat dilihat di tabel sebelah kiri, itu adalah allowance operator. Untuk ukurannya ada 1 meter. Dan untuk allowance material pada tabel di sebelah kanan. Kemudian next. Nah, untuk allowance material movement, itu terdapat material handling equipment dengan spesifikasi yang sudah disebutkan tadi. Setelah allowance untuk operator, material, dan material movement ditentukan, maka ditentukan luas untuk area tiap fasilitasnya. Oke, next. Nah, untuk luas fasilitas, berikut merupakan hasil luas area yang didapat dari perhitungan data praktikum PTLF modul 5. Dapat dilihat total area luas fasilitas yang didapat adalah 463 meter persegi. Total area dari suatu fasilitas dijumlah. Oke, selanjutnya tabel ringkasan. Berikut merupakan tabel ringkasan dari inisial, nama, jumlah mesin, panjang total, lebar total, dan total area dari setiap fasilitas. Dapat dilihat di tombol sebelah kiri. Dan untuk di tabel sebelah kanan merupakan alur produksi mulai dari material didatangkan hingga disimpan di warehouse dan keluar dari pabrik. Oke, next. Nah, untuk luas area office dibagi menjadi 4 bagian, yaitu CEO dan employee room, meeting room, kitchen, dan living room. Untuk menghitung luas area pada tiap fasilitasnya, itu kita bisa lihat pada tabel yang ada di bawah. Dan didapatkan total luas office area adalah 146 meter persegi. Oke, boleh next. Nah, selanjutnya adalah menentukan OMA dan FTC. Dalam menentukan ongkos material handling, hal pertama yang perlu dilakukan adalah dengan menentukan jarak antara fasilitas. Jarak antar fasilitas dapat ditentukan dengan mengisi nilai X1, X2, Y1, dan Y2 pada resume dari initial layout seperti dilihat pada tabel sebelah kiri. Dan resume MHE untuk unit load choose-nya di sebelah kanan. Oke, boleh next. Nah, untuk calculating distance-nya, untuk menghitung jarak total material handling, jarak total dari material handling dapat dihitung dengan mengalihkan
rectilinear distance dengan total frekuensi setelah dilakukan perhitungan. Didapatkan bahwa jarak total keseluruhan dari material handling adalah 228,5 meter persegi. Dengan calculating distance di sebelah kiri dan calculated material handling equipment cost itu ada di sebelah kanan. Oke, boleh next. Nah, berikut merupakan form to chart. Hasil dari perhitungan material handling cost untuk setiap fasilitas kemudian dimasukkan ke tabel from to chart sehingga didapat hasil from to chart sebagai berikut. Bisa dilihat. Oke, boleh next. Nah, penentuan hubungan antar aktivitas dan lokasi setiap apartemen. Tahap awal dalam menentukan hubungan antar aktivitas dan lokasi untuk tiap fasilitas adalah dengan memberikan skor pada tiap hubungan antar fasilitas. Pemberian skor didasarkan pada alasan yang ada pada tabel relevance motive table. Nah, seperti di sebelah kiri merupakan relevance motive table untuk alasannya. Terus ada result of combine dan di sebelah kiri ada initial dan facility-nya. Oke, boleh next. Nah, untuk normalisasi relation code yang terdapat pada production floor kemudian dipindahkan ke dalam tabel normalisasi. Setelah dilakukan normalisasi, dapat diketahui nilai normalisasi untuk setiap kodenya. Seperti tabel di bawah, itu adalah tabel normalisasi. Oke, boleh next. Oke, boleh next. Activity relationship diagram. Berdasarkan tabel normalization, selanjutnya dibuat activity relationship diagram yang menunjukkan hubungan antara satu fasilitas dengan fasilitas lainnya. Seperti dapat dilihat di tabel di bawah. Boleh next. Nah, activity relationship chart atau ARC, setelah melakukan perancangan activity relationship chart, kemudian dilakukan dengan mencari data UFD. Berikut merupakan data UFD yang kami dapatkan. Dapat dilihat pada tabel di bawah. Oke, sekarang area allocation diagram atau ADD. Area allocation diagram setelah didapat data ADD membuat terjadinya perubahan pada initial layout. Seperti lihat data ADD yang sudah kami dapatkan itu membuat layoutnya berubah. Boleh di next. Nah, initial layout berikut merupakan initial layout yang telah mengalami perubahan. Oke, boleh next. Nah, selanjutnya adalah koordinat dan fasilitas tambahan. Dapat dilihat di sebelah kiri merupakan koordinat dan di sebelah kanan, tabel sebelah kanan adalah fasiliti tambahan. Dapat lihat ada masjid, toilet, security post, employee parkir, dan kantin. Dengan total area itu 975 meter persegi. Oke, boleh next. Nah, tabel relation dan tabel normalisasi. Di sebelah kiri merupakan tabel relation dan sebelah kanan adalah tabel normalisasi yang sudah didapatkan oleh kelompok kami. Oke, boleh next. Nah, berikut adalah activity relationship. Berikut merupakan activity relationship diagram yang telah dibuat berdasarkan tabel normalization. Menunjukkan hubungan-hubungan dari setiap facility yang ada di dalam tabel. Oke, boleh next. Nah, selanjutnya dibuat worksheet berdasarkan data yang didapat pada normalisasi atau ARC. Berikut merupakan worksheet yang telah dibuat. Oke, boleh next. Nah, result ADD add dan initial layout. Di samping kiri merupakan resultnya dan di kanan merupakan initial layout yang sudah mengalami perubahan. Oke, boleh next. Nah, berikutnya adalah final layout. Setelah melalui beberapa proses untuk mendapatkan final layout dari CV Universe, digunakanlah aplikasi yang dapat membantu memudahkan dalam menentukan final layout, yaitu WinKSP. Data yang diperlukan adalah data UFD seperti data berikut. Oke, boleh next.
Nah, selanjutnya ada data koordinat. Data koordinat dapat dilihat di samping kiri, itu merupakan koordinat initial layout dan koordinat for WinKSB-nya. Sedangkan di kanan adalah initial layout, dan facility-nya. Oke, boleh next. Nah, selanjutnya adalah ini merupakan hasil initial layout yang didapat dari software WinKSB. Setelah data-data tersebut dimasukkan ke dalam software, dapatkan hasil sebagai berikut, seperti yang ada gambar di sebelah kiri. Oke, boleh next. Oke, boleh dilanjutkan sama teman saya. Baik, untuk analisis pemilihan lokasi, di mana lokasi pabrik yang terpilih berada di Kota Bandung, tepatnya di Jalan Holis Caringin, Bandung Kulon, Kota Bandung. Berikut merupakan analisis dari faktor kualitatif dan juga kuantitatif pada perhitungan faktor rating yang sebelumnya telah dijadikan pertimbangan dalam pemilihan lokasi pabrik. Untuk faktor yang pertama yaitu biaya tanah, yaitu lokasi tanah berada di tengah kota dengan harga tanah yang terjangkau, yaitu dengan harga Rp500 juta dengan luas 1.600 meter persegi. Kemudian untuk faktor yang kedua yaitu ketersediaan tanah, di mana tanah seluas 1.600 meter persegi itu cukup untuk membangun pabrik beserta fasilitas produksi dan operasional perusahaan. Ketiga yaitu jarak pemasok, di mana lokasi pabrik yang terpilih ini memiliki jarak yang dekat dengan supplier Tanjung Indah Logam, yaitu dengan jarak 1,02 km. Dengan jarak tempuh yang dekat ini, maka dapat mengurangi biaya transportasi dan juga mempercepat rantai pasok. Boleh di next. Selanjutnya yaitu kualitas SDM, di mana Kota Bandung memiliki lembaga pendidikan yang berkualitas sehingga perusahaan selanjutnya ada faktor bencana alam, di mana lokasi pabrik yang terpilih ini berada di daerah yang cukup aman dari bencana sehingga dapat mengurangi risiko kerusakan dan gangguan produksi akibat dari bencana alam. Dan faktor yang terakhir yaitu potensi pasar, di mana Kota Bandung ini memiliki potensi pasar yang cukup luas di berbagai industri, sehingga untuk produk dari CV Universe ini yaitu 2-in-1 water sanitary dapat dengan mudah dikenal masyarakat dikarenakan pasar yang cukup luas. Boleh di next. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, yang pertama ada memiliki aksesibilitas tinggi, memiliki potensial pasar yang luas, memiliki SDM berkualitas, harga tanah relatif terjangkau, dan juga menciptakan lapangan kerja baru di wilayah Kota Bandung. Dan kekurangannya hanya satu, yang pertama yaitu kondisi lalu lintas yang padat, terutama di jam pulang kerja atau office hour. Boleh di next. Selanjutnya adalah analisis desain sistem, di mana desain dari sistem fasilitas ini meliputi sistem struktural, sistem udara, sistem kelistrikan, sistem K3, dan juga sistem sanitasi. Berikut merupakan analisisnya. Yang pertama untuk sistem struktural meliputi pemilihan dari lokasi setiap workstation serta fasilitas yang ada sehingga dapat menghasilkan fasilitas yang efisien dan juga efektif agar tidak ada waktu yang terbuang. Selanjutnya yaitu sistem udara, di mana CV Universe ini menggunakan pendingin ruangan dan juga penggunaan exhaust. Hal ini dilakukan agar suhu dalam fasilitas tetap terjaga dan menghasilkan udara yang berkualitas. Untuk sistem kelistrikan sendiri, CV Universe menggunakan seluruh komponen dengan standar SNI berkualitas tinggi. Selain itu juga disediakan beberapa stop kontak pada setiap workstation, meja kerja, dan juga tembok fasilitas, serta memiliki generator untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik. Next. Selanjutnya yaitu sistem K3, di mana pada sistem K3 ini CV Universe memiliki alat pemadam kebakaran portable, instalasi pemadam api, sensor dan alarm asap, dan juga kotak P3K. Untuk sistem sanitasi sendiri, CV Universe menggunakan air sumur bor yang sudah melewati tahap filtrasi dan melakukan general cleaning pada setiap hari Minggu untuk menjaga kebersihan pabrik. Selanjutnya, boleh di next. Selanjutnya adalah analisis layout, di mana dapat dilihat pada gambar di samping
Alur produksi material berawal dari area receiving hingga menuju proses produksi dan akhirnya menjadi produk jadi. Aliran material ini dipilih dikarenakan memiliki acuan pada OPC yang sebelumnya sudah dibuat. Selain production floor, terdapat fasilitas yang lain seperti masjid, kantin, security post, parkiran, ruang kerja, dan juga toilet. Next. Selanjutnya dapat dilihat setelah melakukan penyusunan initial layout serta ditambah additional facilities didapatkan layout seperti pada gambar di atas ini. Untuk area production floor ini terpisah dari dan tidak boleh berdekatan dari area kantor, tetapi area perkantoran ini harus memiliki akses yang berdekatan dengan area lain seperti kantin dan juga masjid. Next. Selanjutnya adalah analisis material handling, di mana pada seat unit load ini, CV Universe menentukan lot size dari setiap part operasi, juga processing time, di mana lot size dan processing time ini dapat dilihat pada tabel sebelah kiri atas ini. Dan untuk material handling atau peralatan yang digunakan untuk memindahkan barang ini, kami menggunakan trolley basket, dikarenakan jarak yang tidak terlalu jauh dari workstation satu ke workstation yang lain, dan juga part yang digunakan relatif kecil, maka dari itu MHE yang kami gunakan yaitu trolley basket. Next. Oke, selanjutnya yaitu analisis kelayakan rancangan pabrik. Untuk tabel yang sebelah atas ini merupakan perhitungan NPV atau Net Present Value dan juga payback period, di mana nilai NPV ini bernilai positif yaitu sebesar 288.778.417 dengan nilai payback period yaitu 3,67. Dikarenakan NPV yang didapatkan ini lebih dari 0, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa investasi mengalami keuntungan dan bisnis ini layak untuk dijalankan, dan untuk nilai payback period ini sebesar 3,67 berarti bahwa bisnis tersebut akan mengalami pengembalian modal pada periode tahun keempat, yaitu tahun 2027. Selanjutnya untuk hitung nilai IRR, di mana nilai IRR ini diperoleh dengan cara trial dan error, yaitu mencari besarnya NPV dengan variabel yang berubah-ubah hingga mendapatkan nilai NPV yang mendekati 0, yaitu NPV plus dan juga NPV minus. Berdasarkan hasil perhitungan di samping telah didapatkan NPV 1 positif, yaitu sebesar 1 juta sekian, dan juga NPV 2 negatif. Kemudian dilakukan perhitungan IRR hingga mendapatkan hasilnya sebesar 22,02%. Berdasarkan nilai IRR yang didapatkan dengan nilai MARR sebesar 8%, sebelumnya MARR ini merupakan bunga bank. Kami menggunakan Bank Mandiri yaitu dengan nilainya 8%. Maka bisnis kami dengan produk 2-in-1 washer sanitary ini dikatakan layak dan visible dan dapat dikatakan diterima dikarenakan nilai IRR lebih dari MARR. Boleh next. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran, di mana kesimpulannya ini merupakan layout dari pabrik yang telah kami rancang, di mana pabrik CV Universe ini terdapat area produksi yang terdiri dari mesin-mesin, meja inspeksi, meja perakitan, dan juga yang lainnya. Adapun fasilitas di luar area produksi sendiri, seperti area kantor, parkiran, dan juga kantin yang terdapat pada sisi kiri gambar. Layout inilah yang menjadi acuan dalam pembangunan pabrik CV Universe nantinya. Next.
Untuk saran sendiri, selama 1 semester ini, perkuliahan PTLF berjalan dengan lancar dan juga baik. Perkuliahan dilaksanakan secara hybrid, yaitu secara online dan juga offline. Dan saran untuk perkuliahan PTLF ini sendiri, untuk desain slide materi menjadi lebih baik agar menambah minat mahasiswa untuk membaca slide materi tersebut. Selain itu, untuk penjelasan pada lecture note dapat ditambah lebih detail lagi seperti di bagian hitungannya. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami dari FRI 094. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT Universe merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi keran yang memiliki fungsi 2-in-1 yang dinamakan 2-in-1 washer sanitary. Perusahaan kami memiliki visi menjadi brand sanitary terkemuka yang dapat diandalkan dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami memiliki beberapa misi, yaitu: pertama, memberikan solusi terbaik di bidang sanitary. Kedua, selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Ketiga, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di perusahaan. Dan yang keempat, meningkatkan standar perawatan sanitary serta penerapannya di seluruh Indonesia. PT Universe berdiri di lahan seluas 1.600 meter persegi yang berlokasi di daerah Caringin, Kota Bandung. Perusahaan kami memiliki fasilitas seperti area produksi yang terdiri dari mesin-mesin, area inspeksi, area assembly, dan area packaging.